sebuah legenda. Legenda yang tak hanya menjadi cerita masa lampau, tetapi telah berkembang besar, hidup, dan dijaga dengan keyakinan oleh masyarakat sekitar. Bukan hanya tentang cinta dan siasat, tapi juga pesan tentang janji, pengkhianatan, dan harga dari sebuah permintaan. Alkisah pada zaman dahulu kala di Prambanan, Jawa Tengah, berdiri dua buah kerajaan Hindu, yaitu Kerajaan Pending dan Kerajaan Kraton Boko. Kerajaan Pending dipimpin oleh raja yang bijaksana, yaitu Prabu Damarmoyo, dan mempunyai seorang anak putra yang bernama Raden Bandung Bondowoso. Kerajaan Kraton Boko berada pada wilayah kekuasaan Kerajaan Pending yang dipimpin oleh raja yang tidak berwujud manusia, yaitu Raja Prabu Boko, yang memiliki seorang putri yang cantik dan jelita bernama Putri Rara Jonggrang. Prabu Boko juga memiliki patih raksasa, yaitu Patih Kupolo. Prabu Boko ingin menguasai kerajaan Pending. Kemudian ia dan Patih Kupolo mengumpulkan segala kekuatan yang ada. Setelah persiapan yang dirasa cukup, maka berangkatlah Prabu Boko dan prajurit. Sesampainya di kerajaan Pending, datang ke sini. Kami dari kerajaan Kraton Boko. Kami ingin merebut kekuasaan
Wahai anakku, balaskanlah dendam ayah kepada kerajaan Koko, karena mereka, rakyat kita menjadi miskin dan kelaparan. Baiklah ayah, akan membalaskan dendam. Maka berangkatlah Bondowoso menuju kerajaan Keraton Boko. Namun, ketika di perjalanan, dia bertemu dengan Prabu Boko dan prajurit Patok Kepolo. Siapa kau? Sepertinya kau bukan dari rakyat kerajaan ini. Memang bukan. Aku adalah Bandung Bondowoso dari kerajaan Bening. Kita dari Raja Boko. Ada apa ini? Siapa kau? Aku Raden Bandung Bondowoso. Aku kesini ingin membalaskan dendam ayahku kepadamu. Kemudian terjadilah pemberontakan antara kedua kerajaan. Banyak korban kedua belah pihak dan rakyat Prabu Damarwaya dan terjadilah perang yang sangat sengit antara Bandung Bondowoso melawan Prabu Boko. Karena kesaktian yang dimiliki oleh Bandung Bondowoso, Prabu Boko pun dapat dirasakan olehnya. Melihat rajanya tewas, maka Pati Kupolo melarikan diri dari Raden Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso pun mengejar Pati dari kerajaan Keraton Boko. Sesampainya di kerajaan Boko, Putri, ada apa dengan apa yang telah terjadi? Ayah Putri telah tewas dibunuh oleh Bandung Bondowoso. Pati, apakah benar ayah dan telah tiada? Dari raja telah dibunuh oleh Bandung Bondowoso. Benarkah? Ya putri. Di tengah-tengah percakapan antara Roro Jonggrang dan Daya, tibalah masuk seorang pemuda bernama Bandung Bondowoso ke Keraton Boko. Ketika sampai di Keraton Boko, maka terkejutlah yang melihat putri yang cantik dan jelita. Wahai putri, siapa namamu? Aku adalah Putri Roro Jonggrang. Siapa kau? Aku adalah Raden Bandung Bondowoso dari kerajaan Bening. Putri, bukankah dia orang telah membunuh ayahmu? Benarkah kau benar? Kerajaan ini telah menjadi milikku. Namun untuk memerintah kerajaan ini aku butuh permaisuri. Dan kau sangat cantik. Maka kita menjadi permaisuri Bandung. Tanpa berkata-kata, Roro Jonggrang pun langsung pergi meninggalkan Bondowoso karena kekesalannya terhadap Bondowoso yang telah membunuh ayahnya. Semakin lama Bondowoso tinggal di kerajaan Prambanan, dia semakin terpesona dengan kecantikan Roro Jonggrang. Tapi di sisi lain, Roro Jonggrang masih terpukul akan peperangan yang membuat ayahnya meninggalkan anaknya. Tuan Putri, apakah Tuan Putri masih bersedih? Tentu Daya, aku benci sekali dengan Bondowoso. Karenanya ayahku telah tiada. Apakah Tuan Putri ingin sehat? Boleh, aku mau. Baiklah Tuan Putri, saya buatkan dulu tehnya. Dayang pun pergi meninggalkan Roro Jonggrang dan membuatkan teh untuknya.
Tiba-tiba saat Dayang sedang membuatkan teh, Badung Bodawasa pun datang menghampiri Roro Jonggrang. Hai putri, kenapa kamu sendirian? Mana Dayang? Dia sedang membuatkan teh untukku. Putri, aku tanya sekali lagi, maukah kau menjadi permaisuriku? Lalu datanglah sang Dayang sambil membawakan nampan yang berisi secangkir teh untuk Roro Jonggrang. Lalu ia memberikan secangkir teh itu kepada Roro Jonggrang. Namun dengan kegigihan Badung Bodawasa untuk mendapatkan Roro Jonggrang, ia tetap menunggu Roro Jonggrang sampai menerima tawaran itu juga menjadi permaisurinya. Dayang, apa yang harus kulakukan? Aku sudah muak dengan pertanyaan itu. Putri, sebaiknya Tuan Putri memberi syaratnya yang mustahil penuhi. Kalau dia gagal, dia tidak dapat menikahi Tuan Putri. Kira-kira apa cara yang harus diberikan? Lebih baik ikuti kata hati Tuan Putri saja. Gimana putri? Baiklah, aku mau. Tapi ada syarat yang harus dipenuhi. Syarat? Apa itu syaratnya? Kau harus membuatkanku 1000 candi dan 2 batu. Dan itu harus sudah selesai saat matahari terbit. Baiklah, akan aku lakukan untukmu. Aku terima syarat itu. Setelah menyetujui persyaratan yang diberikan oleh Roro Jonggrang, Badung Bodawasa pun teringat akan sang ayah yang memiliki kekuatan magis yang dapat membantunya untuk memenuhi syarat yang diberikan oleh Roro Jonggrang. Tanpa berpikir panjang, Badung Bodawasa pun segera menemui ayahnya di kerajaan Puri. Wahai ayah, bisakah ayah membantuku? Berikan saya bantuan dengan dukun untuk membantuku membuat 1000 candi dan 2 sumur. Badung Bodawasa pun pergi meninggalkan sang ayah dan datanglah seorang dukun. Ada apa menurutmu? Aku minta kamu bantuan. Ku baru satu permintaan. Buatkan saya 1000 candi dan 2 sumur. Awakmu wani piro? Aku serius dengan permintaanku. Baik, akan kulaksanakan. Dukun itu pun memanggil para jin untuk membantunya membangun 1000 candi dan 2 buah sungai. Jin-jin itu melakukan pekerjaan yang sangat cepat hingga tengah malam sudah setengah jadi jumlah candi yang sudah selesai. Dayang yang mengetahui perbuatan candi yang telah selesai segera melaporkan
Dia pun membangunkan geng-geng yang lain dan menyuruh mereka membakar jerami dan menunggu pagi serta menaburkan bunga-bunga yang harum baunya seperti yang diperintahkan oleh Roro Jonggrang. Kawan, sepertinya matahari sudah terbit. Sebaiknya kita pergi sekarang. Ayo pergi. Setelah para jin pun dan dukun pergi meninggalkan kerjaan mereka, candi-candi tinggal sedikit lagi selesai dan sumur juga tinggal sedikit lagi selesai. Roro Jonggrang pun terlihat sangat senang karena rencananya berhasil dan Bandung Bondowoso pun tidak dapat memenuhi persyaratannya. Namun di lain pihak, Bandung Bondowoso sangat kecewa karena tidak dapat menjadikan Roro Jonggrang sebagai permaisurnya. Tetapi Bandung Bondowoso tambah sangat kecewa dan sangat marah setelah mengetahui rencana Roro Jonggrang yang sengaja menggagalkan usahanya. Ada apa ini? Bagaimana? Apa permintaanmu sudah terpenuhi? Wahai Roro Jonggrang, kamu sangat licik. Kau telah membocorkan rencanaku membuat 1000 candi dari musuh itu. Karena kelicikanmu, aku kutuk kamu jadi ada yang 1000 dan bayang-bayangmu tidak akan menikah sampai mereka tua. Akhirnya Roro Jonggrang pun menjadi arca yang ke-1000, menggenapi candi yang ke-1000 atas akibat dan janji yang dia ucapkan dan kelicikan yang dilakukan oleh Roro Jonggrang. Inilah warisan yang lekang oleh waktu, bukan hanya dongeng, tapi kepercayaan yang hidup dalam hati orang-orang yang tinggal di kaki Prambanan. Dan selama candi ini masih berdiri, legenda itu tak akan pernah padam. Seribu candi, 1000 janji. Telah usai kisah di kala senja tentang cinta, kuasa dan dusta. Bandung Bondowoso membangun harap dengan tangan besi dan hati yang gelap. Roro Jonggrang jelita dan cerdik menolak